usolli ala hadal mayyiti fardalillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma tarinna ajaru walatinna ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randa Setiawan, kelas 12 TKJ 3. Udah. Terus ngaji lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza anqadna misaqobani Israila la buduna illallah wa bil walidin isana waudiku wal yansama wal masyakini wa qulu linnasi husna wa aqimum zalata wa atum raqutas syamata walautu illa kullilu minku wa antum muridun. Sadaqallahu latif. Wassalam ya orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randa Setiawan dari kelas 12 TKJ 3. Dan berdirian saya di sini pidato tentang hikmah di balik pandemi COVID-19. Dan tidak lagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, kita senantiasa harus bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini kita corona virus disease yang bisa disebut dengan sebagai COVID-19 kini tengah mewabah di Indonesia, bahkan di dunia. Mengapa dikatakan 19? Menurut data dan pemerintahan Cina yang dilihat South China Morning Post, awal munculnya virus ini tepat pada akhir bulan 2019 di sebuah negara, yaitu Cina, tempatnya di kota Wuhan. Hal ini sangat meresahkan warga, khususnya warga Cina. Pada saat itu, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga kepada tahap flu berat. Virus ini sangat cepat sekali penyebaran hingga berdampak pada ratusan negara yang ada di dunia, khususnya negara Indonesia. Sudah banyak masyarakat yang terpapar virus tersebut. Jika dilihat, banyak sekali hikmah yang ada di dalam kehidupan kita, terutama bagi kita sebagai umat Islam. Saat adanya wabah virus ini, hikmah inilah yang nantinya perlu kita ambil sebagai pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terlebih sebagai hikmah untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai umat Muslim, untuk melangkah kepada arah yang lebih baik dan jalan yang diridhai Allah. Karena biar bagaimanapun Allah menciptakan sebagai sesuatu di muka bumi ini atas kehendakan dan takdirnya. Allah pun mempunyai maksud serta hikmah di dalamnya. Dan kita sebagai umatnya yang beriman dan mempercayai adanya qada dan qadar, kita harus mencari tahu hikmah atas segala apa yang sudah Allah takdirkan dan melihatnya dengan kacamata
keimanan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi Yahudi kamu yasa'u wa ma yustaqif ma tuwa awtiqam kasib wa ma yadku illa uwala babi. Artinya Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya dan barang siapa yang dianugerahkannya karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil dari firman Allah tersebut. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, juga sebaik-baiknya akal. Dan kita sebagai umat Islam wajib untuk berpikir dan mengambil hikmah yang terjadi dan hikmah yang bersembunyi di balik adanya segala sesuatu hal, baik itu yang bersifat terang-terangan atau segala yang bersifat tersembunyi. Contohnya adalah wabah virus corona ini yang sedang terjadi di antara kita semua. Hikmah yang paling besar adalah bahwasannya dengan ini kita menjadi semakin sadar bahwa Allah lah segala pencipta langit, bumi, dan seisinya. Bahkan kita sebagai manusia hanyalah seseorang yang lemah dan tak berdaya. Bisa kita lihat bahwa virus yang kecil saja sudah bisa menggemparkan manusia dengan ketakutan dan kepanikan yang menggemparkan dunia. Dan dengan adanya virus, kita sebagai manusia sabar. Manusia dibuat sadar bahwa dengan adanya wabah ini tidak lantas membuat kita menjadi sombong kepada Allah. Dan kita tak pantas untuk tinggi hati, sebab Allah lah yang memiliki daya dan upaya atas segala hal yang ada di dunia ini, yang menciptakan hidup dan mati, tiada daya dan upaya atas segala apa yang ada di muka bumi ini. Dan tanpa pertolongan dari Allah, kita sebagai manusia bukanlah apa-apa, dan kita tidak dapat melakukan apapun tanpa kehendaknya. Selain hikmah di atas, masih banyak beberapa hikmah yang bisa diambil dari adanya wabah COVID. Ini dan nantinya dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, serta bisa kita terapkan hikmahnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya selama adanya wabah virus ini. Virus corona ini hikmahnya diantara lain adalah 1. Dapat mengingatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan memperkuat doa. Dengan kita meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak dekat kepada Allah, membuat hati kita jadi terang dengan adanya wabah COVID-19 yang merebak di berbagai negara termasuk di Indonesia. Tentunya hikmah yang dapat kita ambil sebagai umat Islam adalah dengan memperbanyak serta meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, juga memperbanyak zikir dan berdoa. Ketika seseorang manusia merasa hatinya sedang merasa kesulitan, kegundahan, sedang tertimpa musibah tanpa rasa sakit atau bencana lainnya, maka sudah sepantaunya sebaiknya hamba Allah kita harus mendekatkan diri kepada Allah, merayu kepadanya untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan senantiasa memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan Allah pasti mendengar doa-doa hambanya. Allah akan melihat bagaimana kita sebagai
Jika saya ada kesalahan dari kata saya maupun dari ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.